Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini, hari Jumat tanggal 10 April tahun 2026, segala puji dan syukur sepatutnya lah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua dapat berkumpul siang hari ini dalam rangka kuliah tamu kewirausahaan, validasi produk market fit adalah kunci dalam keadaan sehat walafiat serta berbahagia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masih segar teman-teman di sini? Masih. Oke. Pertama-tama saya ucapkan yang terhormat Bapak Ibu dosen yang telah hadir dan mensupport acara hari ini sampai terselenggaranya acara ini. Kemudian yang terhormat Bapak Angga selaku CEO dari kasir.id. Kemudian terima kasih kepada teman-teman di sini, mahasiswa dari semua kelas yang ada di Filkom. Terima kasih sudah menghadiri kelas kuliah tamu hari ini. Walaupun sifatnya wajib, saya harap kalian juga menikmati acara hari ini ya. Nah, kemudian saya selaku pelaksana hari ini, berharap hari ini acaranya berjalan dengan lancar, kemudian kalian bisa menangkap semua ilmu dan wawasan serta inspirasi yang akan di-share oleh Bapak Angga selaku dari bidang industri, khususnya untuk kewirausahaan ya, seperti itu. Nah, jadi mungkin setelah kelas ini saya harap nanti kalau di kelas reguler, di kelas kita setiap harinya, kalian bisa mendapatkan ilmu tambahan. Jadi tidak hanya materi yang ada di kelas, tetapi juga materi dari pihak industri langsung. Seperti itu ya, teman-teman. Ya udah cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ira atas sambutannya. Baik, adik-adik sekalian. Oh ya, kita sapa juga yang mengikuti secara daring ya. Yang ikut secara daring ada sekitar 90 orang Bu Ira. Jadi peserta hari ini luar biasa. Jadi selain yang datang di sini juga ada peserta secara daring. Baik, selanjutnya yaitu masuk acara inti, yaitu kita akan masuk siang hari ini yaitu kuliah tamu kewirausahaan, validasi produk market fit adalah kunci yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Anggara. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman seangkatan aku. Iya, enggak ya? Kayaknya jauh ya umur. Oke, sebelumnya terima kasih semuanya Fakultas Filkom, Bapak, Mbak Ira, dan panitia yang udah mengundang. Izin aku sambil berdiri aja ya Pak ya, biar di sini aja Pak, di atas. Atau di atas lagi, di atasnya Prabowo, jangan. Di sini aja ya. Oke, bisa gimana? Di sini aja, aman ya? Oke, teman-teman. Kita di sini kan semuanya Filkom ya. Ada yang menyusup dari fakultas lain? Nggak ada? Aman? Ya, tuh. Berarti belajarnya mostly di teknologi, ya kan? Itu. Tapi di fakultas manapun pasti maunya cuan, bener nggak? Iya kan? Gitu. Nggak ada lah, maksudnya, oh saya dedikasi untuk teknologi, nggak pasti pengennya ada duitnya, ya nggak? Gitu. Nah, jadi hari ini topiknya kan mungkin kalau di pelajaran biasanya nanti teman-teman kan udah belajar coding dan lain-lain ya, gitu. Nah, kita belajar di sini insya Allah lebih masih ada berhubungan dengan teknologi, tapi nanti aku ceritain gimana supaya kita bisa jalanin bisnis dengan benar yang ujungnya kita bisa dapetin uangnya juga, gitu. Mau ya? Oke, teman-teman. Jadi judulnya sih ini ya, market fit sama market profit gitu. Kenapa judulnya ini nanti aku jelasin lebih detail. Dan ini terjadi teman-teman, jadi di hampir semua tech company di awal, mungkin
kita tahu ya waktu sekitar tahun 2015-an lah sampai 2022 tech company growing banget kan, besar banget. Indonesia banyak yang bikin perusahaan tech, bener nggak? Banyak bikin perusahaan tech, banyak bikin perusahaan yang canggih, dapat investasi gede, di berita bagus-bagus gitu. Tapi ternyata ada satu loophole yang waktu aku pelajarin selama aku mendirikan perusahaan, ada satu loophole yang bukan cukup sih, malah paling krusial yang dilupain sama perusahaan tech atau anak-anak tech kebanyakan pada umumnya gitu. Mudah-mudahan di sini, harapannya di sini ini aku jelasin supaya teman-teman nanti nggak mengulang kejadian itu lagi. Gitu. Oke? Are you ready? Ready, oke. Nah ini mungkin kenalan dikit. Aku panggilnya Angga gitu. Kalau Bu Ira manggilnya De Angga gitu, karena umurnya jauh di bawah. Gitu. Jadi itu Instagram aku ya, Rahmat Anggaras. Sekarang itu ada amanah jadi CEO di Kasir. Di Kasir itu kita singkatannya CEO-nya Cuan Everything Officer gitu. Sama ada beberapa company lah yang kita jalanin. Ini juga Nortis ini di Malang gitu, dan ada beberapa Bikin Rindu juga base-nya juga di Malang gitu. Nah teman-teman, jadi selain ini dulu dari sekitar 2015-an lah, aku udah bantuin sekitar mungkin kalau dihitung tuh 23-24 company gitu, dan kebanyakan tech company gitu. Ada nanti isu-isu yang mau aku angkat, yang mau aku sampein, yang kita biasanya di industri tech suka ngelupain gitu. Nah ini yang mau aku jelasin. Tapi jadi Kasir ini udah berdiri tahun 2015. Oke, jadi perusahaanku yang paling banyak ini Kasir. Nah aku akan membuat semuanya jadi kayak cerita ya, gitu, supaya teman-teman nangkep. Karena ini hari Jumat, habis hujan, ngantuk pasti kan, habis makan gitu. Jadi aku bikin kayak story gitu. Mudah-mudahan nggak jadi lebih tidur. Nah, aku akan bikin ceritanya seperti ini. Jadi Kasir itu berdiri tahun 2015 gitu. Dan kita ada 4 fase yang aku rasa bisa jadi cerita menarik nih buat teman-teman semua. 2015 kita itu perusahaan yang product first gitu. Teman-teman di sini di tech pasti yang dipikirin produknya harus apa? Harus bagus. Terus apa lagi? Kenapa? Harus modern, harus canggih. Apa lagi? Inovatif, desainnya harus keren ya kan. Apps-nya canggih banget deh, lengkap banget gitu. Nah itu yang waktu itu kita pikirin gitu. Tapi ternyata enggak 100% benar teman-teman gitu. Masuklah tahun 2020 gitu. Waktu itu presidennya masih belum Bapak itu. Gitu. 2020 kita lagi pandemi, itu ada momen di mana di situ orang-orang transformasi ke digital semua gitu. Banyak banget. Kita lihat ini saatnya kita grow. Banyakin yang pakai, banyakin yang install gitu. Ya enggak? Senang nggak kalau teman-teman bikin satu produk, kita pengennya yang install banyak gitu. Ya kan? Pasti pengennya yang register banyak banget gitu. Orang tahu sama produk kita gitu. Orang kita sebanyak-banyaknya kalau bisa orang tahu kita bikin apa, produknya dipakai karena produk kita canggih, terus apa inovatif tadi, pokoknya keren, desainnya bagus gitu dan lain-lain gitu. Nah, ternyata juga itu enggak 100% benar. Gitu. Lalu datanglah tahun 2022, di mana kalau teman-teman ingat itu ada Tech Winter. Gitu. Tech Winter itu banyak perusahaan-perusahaan tech di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang akhirnya terkoreksi. Yang tadinya gede banget, besar banget gitu. Ada momen-momen, ada hal-hal yang mereka lupain, ada elemen-elemen yang mereka lupain, yang nanti kita mau bahas gitu. Ini yang ngebuat akhirnya Kasir berpikir ulang di situ. Kita nih harus kayak gimana ya gitu. Kasirnya mau tutup atau mau terus jalan. Kita kan pengennya terus jalan kan. Gitu. Nah di sini ada momen-momen yang kita tweak. Di sini momennya runway. Tahu runway nggak? Runway itu
uang yang dititipin sama investor, ditaruh di perusahaan, gitu. Misalnya kita ditaruh 1 M gitu ya. Setiap bulan kita ngeluarin 100 juta gitu. Nah kalau udah 6 bulan, tinggal 4 bulan lagi runway-nya kan. Gitu kan. Duitnya akan habis kalau kita perusahaannya minus terus gitu. Nangkep ya? Gitu. Jadi runway-nya udah mau habis. Kita revenue waktu itu belum ada lah, hitungannya kecil banget gitu. Dibanding jajan teman-teman di sini, waktu itu kecilan revenue-nya kasir lah gitu. Kecil banget revenue-nya. Gak ada investor yang mau masuk. Karena waktu itu momen tech winter, di mana semuanya harus nahan uangnya, harus jagain uangnya, dan industri tech mulai nggak dipercaya karena banyak yang ngerugiin. Yang runway-nya habis, banyak banget waktu itu teman-teman. Mungkin hampir 80-90% perusahaan waktu itu yang tech company startup itu banyak yang nggak lanjut. Gitu. Nah di momen itu kita jadi mikir nih gimana ya, apa yang harus kita lakukan gitu. Gak ada paid user dan lain-lain. Ternyata ujungnya adalah di profit first gitu. Jadi kita gimana caranya produk kita market fit dan create profit gitu. Nah nanti aku bagi 4 ini ceritanya supaya kebayang teman-teman apa yang mau diceritain. Tapi momen ini setiap momen ini aku akan ceritain supaya bisa jadi pelajaran ya. Sebaiknya nggak diikutin gitu. Sebaiknya kalau bisa teman-teman mulai dari yang profit first ini gitu. Kenapa? Nanti aku ceritain. Ini yang pertama, momen product first. Teman-teman. Nah ini, kita dulu mikirnya kita bikin produk yang kayak tadi teman-teman bilang ya, keren, harus canggih, harus lengkap, desainnya keren, UX-nya bagus gitu. Tapi yang penting orang pakai happy, udah gitu. Kita produk kita kalau jualan tuh selalu gitu. Produk kita paling lengkap, paling canggih, paling bagus, paling murah gitu. Itu yang selalu kita lihat dan kita selalu yang ngelihat ke kompetitor. Kompetitor bikin ini, ya udah kita bikin. Kompetitor bikin ini, jangan mau kalah, kita bikin juga gitu. Sering kan kejadian kayak gitu kan. Gitu. Jadi ya ini founder-founder bilangnya gitu. Ayo kita bikin produk yang keren-keren, tapi dampaknya iya, produknya keren gitu. Produknya bagus, tapi nggak diperluin sama masyarakat. Ini ibaratnya kayak teman-teman jualan jaket kulit yang bagus banget, yang kalau kena angin dingin tuh aman gitu. Tapi teman-teman jualannya di Afrika gitu misalnya. Gitu. Bagus, produknya bagus, keren, canggih, marketingnya oke. Ada yang pakai nggak? Mostly mungkin nggak ada ya, gitu. Kecuali ya orang-orang iseng aja gitu. Gitu. Ini yang kejadian teman-teman gitu. Ini real dan ini kebanyakan yang kejadian sampai detik ini aku ketemu hampir beberapa tech company yang dipikirin ini dulu. Gitu. Ini nggak 100% benar gitu, tapi menurutku salahnya banyak banget di sini gitu. Karena kita akan ngebuang waktu, ngebuang cost untuk ngebuat ini gitu. Terus momen yang kedua, gitu. Kita udah bikin produk keren, udah canggih, udah oke. Saatnya semua orang tahu produk kita, gitu. Minta budget marketing, kita gedein. Kita harus banyak yang install, gitu, produk kita. Ini juga sering kejadian teman-teman. Jadi, sorry nyangkut lagi, Mbak. Nah, ini. Jadi cari user sebanyak-banyaknya, gitu. Ini sering banget kejadian. Jadi ini kalau aku mentoring beberapa tech company, kalau aku tanya, oh ini produknya gimana? Bagus mas, kita perkembangannya oke. Oke-nya kayak gimana? Kita yang install udah 10.000 gitu. Keren nggak kalau yang install udah 10.000? Keren kan? Gitu. Tapi waktu ditanya yang make udah berapa? Belum ada sih gitu. Gitu. Jadi ini yang kita lakuin, spending marketing jor-joran supaya banyak orang tahu produk kita, tapi dampaknya ternyata nggak se-oke itu teman-teman. Banyak yang tahu, oh iya apps-nya ada, tapi buat apa saya pakai ini? Gitu. Akhirnya nggak dipakai. Gitu.
Gitu. Kayak tadi jaket kulit yang kita jual ke orang Afrika itu, oh iya tahu nih mereknya ini gitu, tapi akhirnya nggak kita pakai gitu. Karena di sini panas, ngapain saya pakai, saya nggak butuh. Gitu. Anggap ya analoginya, anggap atau udah kepikiran weekend, nggak ya aman ya. Gitu. Nah ini teman-teman, kelihatannya keren kan ya? Kita punya 1 juta install gitu. Waktu itu di tahun 2002 sebelum 2020 itu. Kita punya 1 juta install. Itu terus yang kita banggain gitu. Waktu kita lihat ternyata emang cuman buat LinkedIn doang gitu. Oh kita punya 1 juta install, keren gitu. Iya tapi ada yang pakai nggak gitu. Kalau mayoritas uninstall gitu, berarti kita marketingnya jago. Tapi produk kita bukan produk yang dibutuhin sama orang. Gitu. Akhirnya nggak ada yang pakai. Gitu. Percuma kita punya 1 juta install, kita udah spending marketing banyak-banyak, nggak ada yang pakai, nggak ada yang register, gitu. Nggak ada yang aktif, apalagi bayar gitu. Nggak ada yang bayar, nggak ada duitnya. Masuk ke momen yang ketiga teman-teman. Kita chaos, kita sadar akhirnya ya cash itu rajanya sih gitu. Kita harus punya cash gitu. Gimana caranya kita harus bisa sustain company ini. Kita harus punya dana supaya bisa hidup perusahaannya. Kalau enggak kita kayak tadi lagi gitu, spending dan nggak ada yang pakai, nggak ada yang masuk uangnya. Di momen ini, nah ini nih teman-teman, ada namanya vanity metrics gitu. Kita lihat, wih install kita gede, wah kita bagus kok perusahaannya nggak apa-apa gitu. Tapi nggak sadar ternyata spending gitu tuh minus terus tiap bulan gitu. Karena tadi tim marketing mikirnya kita harus banyak install, tim tech, tim produk. Kita bikin produk yang bagus, yang canggih. Minta uang lagi karena kita harus bikin fitur ini, fitur ini, fitur ini gitu. Nggak habis-habis gitu. Nah ini gitu. Terus selalu isunya kayak gini teman-teman. Produk kita udah bagus, udah banyak yang tahu, kita cuman perlu bantuan investor lagi nih buat kita lebih gede lagi. Dan ini ibaratnya apa ya, kayak lingkaran setan lah gitu. Kita minta investor untuk kita bikin produk baru lagi, fitur yang lebih bagus lagi, terus kita promosiin lebih banyak lagi, akhirnya gitu aja. Gitu. Yang nambah installnya gitu. Orang makin banyak tahu produk kita, iya gitu. Tapi apakah baik buat bisnis kita? Kenyataannya kalau nggak ada revenue, sekarang investor udah mayoritas udah nggak mau teman-teman. Gitu. Ini kejadian real teman-teman di tahun 2022 yang kita alamin seperti ini gitu. Harapannya ini nggak diulang lagi sama teman-teman ya. Nah, masuk ke momen terakhir kita gitu. Nggak bisa nih, kita harus bisa bikin produk yang fit sama orang, yang bisa bikin kita sustain. Gitu. Ternyata penting banget. Gitu. Market fit, make it profit. Nah ini teman-teman, jadi matrix-matrix yang kita lihat, itu ada vanity matrix sama matrix-matrix yang mungkin lebih jujur ya, gitu, lebih real gitu. Vanity itu tadi install, yang review page kita banyak, yang tahu produk kita banyak, kayak ibaratnya kita punya toko, kita tahu kalau ditanya tokonya rame nggak? Rame. Gitu. Sehari 1.000 orang masuk ke toko kita. Gitu. Itu bikin kita happy kan? Itu vanity gitu. Tapi ternyata yang paling penting adalah orang beli nggak sih baju kita di toko itu? Gitu. Bukan orang datang gitu. Jadi orang yang datang itu iya banyak gitu, tapi berapa banyak yang beli? Gitu. Kalau banyak yang datang, marketing kita bagus, tapi produk kita nggak dibutuhin sama orang. Gitu. Ngapain kita spending banyak-banyak di situ gitu. Dan itu kejadian. Dan yang harus diperhatiin ini teman-teman, kalau yang ini install, page view, register user, itu kadang kita ngelihat jadi vanity lah. Maksudnya kita ngelihatnya ini bagus buat kita ngelihatnya kita sukses gitu.
Padahal yang paling penting ini, retention rate, CAC tahu nggak? CAC itu cost acquisition, customer acquisition cost gitu. Jadi per satu user kita harus keluarin berapa untuk dapetin user tersebut gitu. Terus sama CAC to paid. Jadi kita spending berapa untuk orang mau bayar produk kita. Sama LTV. LTV ini long time value users gitu. Jadi waktu dia bayar dia pakai produk kita berapa lama sih gitu. Terus kita harus tentuin juga North Star Matrix-nya gitu. Nanti aku jelasin lebih deep lagi ya North Star Matrix itu. Jadi mungkin sambil cerita sedikit, North Star Matrix nih kalau semuanya pakai Grab Gojek ya di sini ya. Gitu. Nah, dulu awal-awal Gojek itu North Star Matrix-nya adalah dia ngelihat ya awal-awal tuh masih sama lah berapa banyak yang install gitu. Sampai waktu itu ada satu head of data namanya Kristal Wijaya kalau nggak salah. Dia akhirnya kita harus ngukur North Star Matrix-nya. Nah, North Star Matrix-nya Gojek tahu nggak apa? Berapa banyak orderan yang diselesaikan sama driver itu. Jadi kalau itu diselesaikan berarti penumpang naik atau makanan diambil, udah bayar konsumennya, sampai diantar, sampai beres, udah nyampe ke tangan konsumen atau orangnya udah nyampe ke tujuan gitu. Jadi dengan mengukur satu North Star Matrix itu, semua matrix yang lain tuh ngikut gitu. Kurang lebih gitu ya. Gitu. Jadi kita nggak ngukur satu-satu. Kalau ininya baik, semuanya akan baik gitu. Nah, itu nanti ada topik tersendiri ya, teman-teman. Nanti kalau mau ini mungkin kita bisa bahas lebih dalam. Nah, ini teman-teman. Jadi real game-nya itu adalah paid user. Gitu. Jadi ujungnya adalah kalau orang pakai produk kita, mereka mau nggak sih bayar produk kita gitu. Jadi jangan kita selalu mikirin, oh orang yang penting happy pakai produk kita, nggak usah bayar nggak apa-apa. Karena kalau kita charge nanti kita takutnya user malah drop gitu dan lain-lain. Itu sering kejadian kayak gitu teman-teman. Enggak, ternyata yang penting adalah berapa banyak paid user kita. Itu. Nah, ini cara ngukurnya banyak banget teman-teman. Jadi nggak bisa kita cuma ngukur dari install doang. Rentetan funnelnya adalah awareness gitu. Teman-teman punya brand, kita sebarin masuk ke media, itu masuk awareness, terus leads, orang-orang yang mungkin masuk ke ini kita ya, kontak kita, mereka mau gitu. Terus install, akhirnya mereka install, register, yang paling penting ternyata yang di bawah teman-teman gitu. Aktif, berapa banyak yang aktif, berapa banyak yang paid, berapa banyak yang terus beli produk kita gitu. Ini yang harus diukur gitu. Kadang sedikit nggak apa-apa dibanding kita installnya gede tapi nggak ada funnel yang warna kuning itu yang di bawah gitu. Ini teman-teman, intinya adalah jangan kita bangga kita punya install yang banyak, 10.000 udah install gitu, tapi nggak ada yang aktif. Gitu. Mendingan kita punya yang install cuma 100 tapi 90 berbayar gitu. Ya kan? Ngapain punya 1000 install tapi nggak ada yang aktif gitu. Gitu. Ini mindset ini kelihatannya gampang teman-teman, tapi waktu dijalanin teman-teman, apalagi di sini yang tech ya, bikin produknya, nge-coding, walaupun dibantu open close sekarang gitu. Tapi ada effort-effort yang kita lakukan yang akhirnya kita ngelihat, aduh sayang banget nih produk kita kalau orang-orang nggak ya kita pengennya produk ini dipakai semua orang, kita bikin produk yang canggih, ternyata enggak teman-teman. Yang penting tuh produknya harus bisa solving problemnya orang-orang gitu. Kita bahas nanti ke situnya lebih deep gitu. Ini tapi paham ya? Ada yang nggak paham nggak? Paham semua? Paham ya? Oke. Nah ini yang harus diukur teman-teman. Nanti slide ini kan juga dikasih ya Mbak Ira ya ke teman-teman ya. Nanti bisa dibaca teman-teman. Jadi yang paling penting ternyata product market fit gitu. Atau disingkat
PMF, ya bukan Partai Mulyono Fufufafa, gitu, tapi product market fit. Gak apa-apa ya Pak di sini ya Pak ya? Oh jangan ya Pak? Halo kamera, gitu. Jadi product market fit paling penting teman-teman. Terus value validation kita. Jadi yang penting fitur kita itu berguna, bukan cuman bagus, tapi useful. Banyak sekarang apps-apps yang teman-teman lihat, aku sendiri lihat, ya Allah UX-nya jelek banget gitu. Tapi dipakai, yang pakai banyak banget gitu. Kayak apa ya? Ya mungkin apps-apps buatan apa? Ya tau lah ya teman-teman ya. Yang mungkin jelek, nggak bagus gitu. Tapi yang pakai banyak banget karena useful banget. Karena orang butuh banget menggunakan itu. Gitu. Terus sustainability, gimana caranya perusahaan kita bisa sustain, bisa cari uang, bisa ngidupin sendiri gitu. Sehingga kita bisa terus berinovasi sama scalability gitu. Jadi scalability ini penting banget, ibarat kalau di sini jelasin ibarat ember teman-teman. Kalau embernya bocornya gede banget gitu. Jadi orang iya yang install banyak tapi akhirnya yang install lebih banyak, itu kan sama aja kan gitu. Gimana caranya kita nutup loophole itu adalah supaya produk kita dipakai terus sama orang gitu. Jadi itu yang paling penting teman-teman. Itu. Nah, ini mungkin nggak usah lihat terlalu tulisannya ya, cuman bisa lihat gambarnya. Ini real sampai sekarang, nggak cuman di perusahaan kecil gitu, perusahaan gede juga banyak banget yang kayak gini teman-teman. Jadi kita bukan solving problem gitu, tapi kita solution di push untuk ke market gitu. Jadi kita bikin produk dipaksain orang-orang untuk pakai gitu. Bukan kita lihat dulu, oh marketnya tuh bulat gitu. Oke kita bikin produk yang bulat, enggak, kita bikin produk kotak karena lebih gede, lebih oke, lebih bisa dipakai. Akhirnya kita push, nggak ada yang pakai gitu. Ini kejadian bener dan sampai sekarang masih banyak banget. Aku bisa bilang 90% teman-teman yang bikin produk itu masih kayak gini. Gitu. Dulu yang dilakukan sama Bukalapak atau yang gampang deh, Instagram teman-teman. Pakai Instagram ya di sini ya. Nah, Instagram itu kalau teman-teman ingat tahun dia baru rilis 2015 ya, Mas Hobi ya. Kayaknya Instagram tuh sekitar 2010-an lah. Instagram itu baru ada gitu, 2011 sampai 2010 gitu. Baru rilis ke publik gitu. Waktu itu aku belum lahir ya gitu, tapi nah, waktu Instagram rilis ke publik, fiturnya itu cuman bisa apa? Foto, like, sama komen. Itu doang. Bayangin kalau waktu itu Instagram keluar, fiturnya kayak sekarang. Bisa filter, bisa cari lagu, bisa apa gitu. Lengkap ya lengkap gitu. Tapi waktu itu marketnya belum ready, belum siap, dan orang belum tahu Instagram ini kayak gimana. Gitu. Jadi MVP yang sederhana tapi bisa solving problem orang itu penting banget. Contoh lain, Bukalapak. Bukalapak itu awal-awal dia nggak jualan banyak kayak sekarang produknya gitu. Dia tuh fokus cuman untuk orang yang naik sepeda gitu, yang hobi sepeda. Jadi dia cuman jual tools-tools sepeda doang gitu. Apalah pedalnya lah, apanya gitu, spesifik dulu gitu. Flow-nya dapat tapi orang butuh, orang bayar, barangnya dikirim, selesai. Terus orang beli lagi gitu. Setelah itu berjalan oke, baru dia kembangin ke yang lain gitu. Walaupun Bukalapak sekarang udah nggak di situ ya, kalah sama Shopee-Shopeean gitu. Tapi itu yang bikin mereka bisa cukup bertahan lama dan solving problem gitu. Jadi itu teman-teman yang gitu. Jangan sampai seperti ini gitu. Oke. Gitu. Jadi learningnya ternyata profit itu product market fit. Oke, gak bisa dipencet. Jawaban ya Mbak? Nah, ini teman-teman. Jadi kita masuk ke topik yang paling penting. Ini yang topik terakhirnya adalah product market fit. Kenapa ini penting banget?
kayak yang tadi aku ceritain, aku bantu, alhamdulillah udah bantu beberapa tech company lah, ada 23-an tadi, dan ternyata real teman-teman, di datanya itu 90% startup itu di tahun-tahun awal lah, 1 sama 2 tahun pertama 90% itu fail. Itu. Karena apa sih failnya kok banyak banget? Waktu lihat datanya, paling banyak di atas 42%, ada yang bilang 34%, ternyata nggak dibutuhin sama pasar. Gitu. Jadi banyak orang bikin produk yang bagus, yang keren, marketingnya oke, tapi nggak dibutuhin sama pasar, nggak dipakai sama pasar gitu. Gitu. Jadi kenapa produk market fit jadi sepenting itu? Jangan sampai kita spending banyak, kita udah buang waktu untuk bikin satu tools yang kita pikir ini banyak yang pakai, ternyata nggak dibutuhin sama masyarakat. Kita mikirnya ini butuh gitu, tapi ternyata nggak diperluin sama masyarakat. Akhirnya ya produknya canggih aja, cuman nggak dipakai. Gitu. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Apa yang kayak gini? Kalau MBG enggak ya, aman. Kan dipakai semua. Kan aman, itu market fitnya bagus, dibutuhkan orang. Gitu. Nah, ternyata teman-teman yang paling penting, gimana caranya kita bisa tahu produk market fitnya gitu. Ada yang mau cerita nggak? Gimana cara nemuin produk market fit? Gimana menurut Brosis? Kalau anak Gen Z bilangnya nggak Brosis ya? Nggak ya, sama aja ya. Ada nggak yang berpikir harus apa supaya kita nemuin produk market fit, supaya kita bisa bikin produk yang dibutuhin sama orang, apa yang harus kita lakuin sih? Selain menjadi pejabat. Yes, gimana bro? Namanya siapa bro? Wih, tepuk tangan buat semua. Ini udah kaya nih, harusnya aku yang belajar. Gimana bro? Menurut Bro Sultan, apa yang harus dilakuin supaya kita nemuin produk market fit? Research, oke. Kita lihat dulu kira-kira solusi yang kita mau buat itu apakah sudah ada sebelumnya atau tidak. Mungkin produk serupa kita bisa lihat dulu, positioning dulu. Lalu setelahnya baru kita bisa buat mungkin unique value. Tapi sebelumnya pasti kita bakal riset terlebih dahulu, nanya-nanya ke mungkin ke calon pangsa pasar kita. Kayak misalnya kalau misalnya di let's say kasusnya driver online gitu, kayak misalnya untuk penjemputannya ingin seperti apa, atau mungkin selama menggunakan aplikasi yang sudah ada kendala seperti apa, atau mungkin kita memang arahnya mau ke sana dan ingin mengembangkan atau membuat inovasi lebih lagi gitu. Keren Bro Sultan, tepuk tangan dong. Valid bro, bener banget. Itu mau nyanyi di depan? Enggak? Atau joget-joget gitu? Enggak. Oke. Takut banget lu, kenapa? Masuk kamera nih, kameranya nih mbak. Oke, jadi bener banget yang dibilang Bro Sultan, gitu. Apa yang harus kita lakuin? Pertama research ya bro ya, gitu kan. Gitu. Dan kita kadang-kadang lihat, ini solusinya udah ada belum sih di masyarakat gitu. Jangan-jangan udah ada, tinggal kita tweak, kita improve gitu kan bro. Itu persis yang dilakuin sama apa yang sekarang cukup gede. Shopee Pay teman-teman. Gitu. Kalau teman-teman ingat waktu itu awal-awal yang bayar bisa pakai QR itu GoPay, OVO, nah gitu ya kalau nggak salah. Dana aku lupa deh duluan apa sebelumnya Shopee Pay. Tapi GoPay, OVO itu waktu itu merajalela kan. Mereka spending banyak supaya kita-kita ini terbiasa pakai kris gitu. Tapi kalau teman-teman ingat 2015-an itu krisnya di merchant itu banyak. Mau bayarnya pakai apa? Pakai OVO. Oh, krisnya ini. Mau bayar pakai GoPay, krisnya ini gitu. Beda-beda. Ingat gak sih? Sempat ngalamin gak sih? Ya kan sempat ngalamin ya. Kayak gitu. Nah, Shopee Pay kalau teman-teman lihat, ya mereka belum keluar waktu itu. Diem-diem aja gitu. Dan mereka melihat itu adalah satu pain point, solution yang masih yang existing, yang ada pain point-nya, yaitu harus ganti-ganti QR. Akhirnya Shopee Pay waktu dia awal rilis, itu dia nggak keluarin buat bayar Shopee Pay-nya aja, tapi dia keluarin kris yang bisa terima semua payment. Jadi kalian mau pakai bank apapun, mau pakai OVO, mau pakai GoPay,
bayarnya bisa pakai krisnya Shopee Pay. Waktu itu growing, gede, dan akhirnya sekarang diimplementasi sama government gitu, di take over lah. Akhirnya government sekarang yang nerbitin krisnya kan, bisa terima dari bank mana aja gitu. Tapi awalnya inisiasinya tuh yang ngelakuin tuh di Shopee Pay waktu itu. Itu salah satu yang tadi Bro Sultan contohin gitu. Nah, gitu. Apa aja yang sih dilakukan gitu secara teknis? Pertama kita lihat on point solution gitu. Jadi kita kadang mesti lihat spesifik pain point apa yang ada di masyarakat. Jangan sampai yang kita mau bikin solusinya ini cuman nice to have gitu. Nanti akan berat lagi. Nice to have tuh kayak ya kalau ada ini nggak apa-apa, kalau nggak ada nggak apa-apa. Gitu. Jangan sampai seperti itu. Tapi harus benar-benar kita finding pain point apa yang masyarakat butuhin. Contohnya nih kalau Henry Ford Henry Ford ini kan buat mobil. Nah dia tuh kalau nanyain ya orang-orang butuh apa gitu. Oh waktu zaman itu masih naik kuda gitu. Gue pengen kuda yang lebih cepat. Gitu aja. Pengen kuda yang lebih cepat, kuda yang lebih cepat gitu. Dia tahu ini pain point orang-orang. Pengen ke satu tujuan lebih cepat. Akhirnya dia bikin mobil yang jauh lebih cepat dibanding kuda. Gitu. Nah itu teman-teman. Jadi harus benar-benar lihat apa pain point yang dibutuhin. Gitu. Kalau pertanyaannya kadang-kadang bisa begini, kalau produk kita nggak ada, orang itu akan semarah apa sih gitu sama kita? Gitu. Orang itu akan ngerasa berat banget nggak sih nggak ada produk kita gitu. Itu yang harus kita lakuin. Dan semuanya berdasarkan data driven gitu. Jadi kita harus lihat ada problem apa, ada kayak tadi Bro Sultan bilang, ada existing solution apa, atau ada nggak sih yang orang udah bikin solusi sejenis yang lain gitu, dan kita improve di situ. Gitu. Nextnya, kadang-kadang kita harus spesifik target market yang kita lihat. Gitu. Jadi bisa mulai dari circle yang kecil dulu. Gitu. Keluarga, teman kosan, atau ibu-ibu kosannya, atau tetangga, atau warung-warung sekitar kita gitu. Circle aja dulu, circle kecil, kita coba, itu minimum effort tapi impact-nya gede. Kadang nggak apa-apa, kita yang pakai tools kita cuma 5 orang, tapi semuanya pakai terus setiap hari. Gitu. Nah itu yang kita mesti lakuin. Dan supaya apa? Supaya kita langsung bisa cepat dapat feedback. Perkembangan fiturnya itu kita lakukan setelah kita dapat feedback. Gitu. Jadi rilis fast, kita rilis produknya cepat-cepat, nggak usah nunggu bagus. Kan di sini pasti sering ya kita pengen bikin produk, nanti dulu nih masih 70%, kita masih mau bikin fitur ini gitu. Kadang tuh 70% kita rilis aja dulu. Gitu. Dan develop fitur berikutnya itu udah berdasarkan feedback orang-orang. Feedback orang yang pakai tools kita setiap hari. Gitu. Jangan berdasarkan feeling kita. Kayaknya kalau ada fitur ini bagus deh, orang lebih nyaman deh. Gitu. Kayak tadi Instagram bikin, ya udah posting, like sama komen dulu, nggak usah ada kirim, nggak usah ada filter, nggak usah ada lagu-lagu gitu. Berjalannya nanti development, karena development itu mahal untuk satu fitur, kita bikin sangat efisien yaitu dapat feedback dulu, user banyak yang minta, kalau bisa paymentnya bisa ini dong, kalau bisa fiturnya ada fitur ini, itu kita kumpulin dan itu yang kita develop. Jadi kita developnya efisien gitu. Gitu, oke? Pilih spesifik target market gitu. Nah, lalu yang ketiga, kadang kita harus jadi konsumennya itu sendiri gitu. Kalau kita bikin satu produk, kita tes apakah kita jadi konsumennya apa enggak, dan kita akan pakai atau enggak sih produk kita gitu. Kalau kita bikin satu produk canggih, oke, tapi kita sendiri nggak pakai, kita sendiri nggak mau gunain, itu perlu dipertanyain. Gitu. Jadi kita coba untuk beli, untuk komplain, kalau ini udah punya customer service ya, kita coba komplain apa masalahnya, kita mau reorder apa enggak. Gitu. Kalau di perusahaanku, di kasir, itu aku dan partnerku sama si level bertiga kami itu bikin coffee shop gitu untuk validasi
coffee shop kita tuh mau nggak sih pakai kasir gitu? Ribet nggak sih? Kalau ada error kita dulu yang tahu gitu. Kalau ada masalah kita juga tahu gitu. Jadi kita memvalidasi dengan menjadi konsumennya sendiri gitu. Dan itu cara yang paling efektif untuk kita nemuin apa produk market fit kita gitu. Gimana cara kita ngelayanin, fitur apa yang dibutuhin gitu. Ini menurutku cara paling efisien yang terus aku lakuin di beberapa company-ku gitu. Dan ini alhamdulillah cukup valid dengan cara seperti ini. Gitu. Dan yang tadi, clarity matrix gitu. Yang kita ukur jangan orang yang datang ke Instagram kita, jangan cuman follower IG kita, jangan cuman install kita gitu, tapi berapa orang yang paid dan repeat paid produk kita. Gitu. Yang diukur ini teman-teman. Nah, ini terakhir teman-teman. Jadi kita harus bisa ngejawab pertanyaan ini. Gitu. Kalau kita mau buat produk, once teman-teman mau rilis atau mau create satu produk gitu, nanti disuruh Bu Ira ya bikin produk apa gitu. Nah, pertanyaan yang teman-teman harus pikirin, kenapa orang-orang butuh produk ini? Kalau nggak ada produk kita, orang-orang bermasalah nggak? Kalau orang-orang ngerasa nggak bermasalah, berarti produk kita cuman nice to have. Benar-benar harus kita tanyain, orang benar-benar butuh nggak sih produk ini? Kayak Grab, Gojek, kalau sekarang nggak ada, repot nggak gitu? Repot kan? Kita nggak bisa Grab Food lagi, nggak bisa nganterin kalau nggak ada kendaraan gitu. Jadi kita harus nemuin benar-benar pain point, kenapa, urgensinya apa mereka harus pakai produk kita. Apapun produk kita itu. Mau di tag maupun bukan ya gitu. Tapi kalau ini spesifiknya di tag, bisa seperti itu gitu. Jadi urgensinya apa orang mau pakai produk kita. Gitu. Oke? Nangkap? Oke. Nah, ini matrix-matrix nanti untuk remind aja teman-teman yang harus diukur CAC to active, customer acquisition cost ke active user kita itu berapa banyak. Itu jangan sampai kita udah CAC itu marketing yang kita keluarin buat dapetin satu user gitu. Jadi misalnya kita spending marketing sebulan 10 juta. Nah, kita dapat 10 orang yang akhirnya aktif menggunakan produk kita. Berarti CAC itu aktif kita berapa? 1 juta. Oke, jadi kita punya budget marketing 10 juta, kita spending di sosial media, dalam sebulan ada 10 orang yang pakai produk kita. Jadi CAC kita per orang itu 1 juta. Gitu. Nah, 1 juta itu harus kita bisa ukur dari yang aktif itu akhirnya jadi berbayar berapa banyak sih? Dari 10 orang itu yang akhirnya bayar berapa banyak? Gitu. Dan itu yang kita harus ngukur harga yang kita tetepin berapa. Gitu. Jadi jangan sampai kita spending 1 juta buat dapetin satu user, tapi harga produk kita cuma 10.000. Gitu. Makin banyak user, makin rugi kitanya. Jadi kita harus nyesuaiin harga atau teknik marketingnya harus dibenerin. Lalu lifetime value-nya customer gitu, jadi yang mereka udah kita spending 1 juta tadi, apakah mereka terus bertahan, berapa lama bertahannya, gitu. Nanti ini bisa sambil dicek sih, ada rumus-rumusnya LTV itu, sama ini retention rate gitu. Jadi orang tuh akan beli lagi nggak sih produk kita gitu. Jadi dari 10 orang tadi ternyata 5 bulan depannya 5 akan hilang gitu. Berarti retention rate kita cuma 50%. Nah itu yang harus kita tingkatin gitu. Karena itu ngukur orang happy nggak sih sama produk kita gitu. Mungkin ya dia kepapar marketing, dia ngerasa butuh, tapi waktu pakai baru sebulan mereka nggak cocok nih gitu. Nah mungkin kita salah targeting market atau mungkin ada produk atau fitur yang belum pas dan sesuai nyelesain solusi problemnya mereka gitu. Ujungnya apa teman-teman? Ujungnya jadi supaya gampang teman-teman ingat harus profit driven gitu. Semuanya harus profit driven. Apapun yang kita develop, oke ini solving problem orang, tapi ngasilin profit apa enggak sih? Gitu. Harganya sesuai atau enggak sih?
produk kita benar-benar dipakai apa enggak sih, marketing kita efisien apa enggak sih, gitu. Ujungnya adalah ini teman-teman. Jadi kalau produk kita dibutuhin, itu bakal ada value, orang akan pakai, retain, orang bayar rutin, dan akhirnya bisa profit buat kita. Gitu. Yang ini yang akhirnya kasir lakukan ya, gitu. Jadi kita itu supaya teman-teman tahu dari kita berdiri 2015 sampai 2022, kita ngelakuin yang tadi, product first, terus kita grow first, install first, dan selama momen itu kita belum jadi perusahaan yang untung waktu itu. Jadi rugi terus sampai 8 tahun kita rugi, 2022 kita switch mindset kita seperti ini, dan alhamdulillah maksudnya kita jadi perusahaan yang sustain sekarang sendiri, nggak perlu ada investor dan bisa profitable dalam waktu 6 bulan apa setahun gitu waktu itu. Gitu. Jadi metode ini memang harus, harapannya teman-teman bisa jalani metode ini sebelum ngalamin yang tadi kita udah lama alamin bertahun-tahun gitu. Jadi mudah-mudahan habis ini kalau teman-teman buat produk udah bener-bener yang dibutuhin sama masyarakat dan masyarakat mau bayar produknya teman-teman itu. Gitu. Dan perusahaannya sustain, banyak yang jadi orang kaya di sini gitu. Jadi menteri, iya. Jadi wapres sih. Nggak apa-apa kan Pak ya? Kan nggak apa-apa jadi wapres, bagus. Gitu. Nah, stepnya ini teman-teman gitu. Jangan di awal-awal produk atau tech first dulu gitu. Jadi kita bikin MVP seminimal mungkin, semurah mungkin, kita cobain ke orang, udah dipakai, lalu fase 2-nya kita validasi dulu. Orang beneran mau pakai nggak sih? Kita minta feedback, kita benerin. Kita minta feedback, benerin. Terus kayak gitu. Akhirnya sampai nemu product market fit. Setelah itu kita pakai tech buat scale. Gitu. Sekarang teman-teman alhamdulillah, kenapa aku bilang tech dipakai buat scale? Kasir setelah akhirnya berjalan 2-3 tahun dari 2022 kita jadi perusahaan yang alhamdulillah cukup sehat gitu. Allah mudahkan jadi sehat. Nah, kita usernya dibanding tahun 2020 waktu kita masih rugi, 2020 itu kita user mungkin cuman 1000 lah yang aktif gitu. Mungkin ratusan lah, nggak nyampe 1000. Gitu. Tim kita ada 198 orang waktu itu, 2020. Sekarang user kita aktif itu ada, terakhir tuh 40.000 user aktif gitu, setiap hari pakai. Tahu nggak tim kita berapa? Tadinya 198 kan, cuman 1000 user, 1000 user. Sekarang user kita naik 40 kali lipat, tim kita sekarang cuman 29 orang gitu. Karena apa? Karena kita manfaatin tech buat scale. Dan nambah 10 kali lipat pun tim kita akan tetap segitu. Karena sekarang Kasir mostly AI first company lah gitu. Jadi ada apa-apa itu AI dulu yang beresin, kalau nggak bisa diberesin baru human-nya gitu. Dan itu yang ngebuat harga kita bisa kompetitif compare tuh teman-teman perusahaan sejenis yang lain gitu. Nah itu teman-teman. Jadi tech itu digunakan untuk scale. Kalau kita udah nemu validasi, udah oke, saatnya kita scale. Oke, baru banyakin mungkin investasi di tech gitu. Oke? Oke. Iya. Oke, Ramadan datang. Oke, ya. Kepencet. Oke, teman-teman, terakhir quotes dari bapak-bapak kaya ini, tapi benar ternyata yang diomongin gitu. Jadi kita jangan jadi kompetitor first company gitu. Jadi kita jangan ngelihat apa yang dibikin kompetitor kita bikin, apa yang dibikin kompetitor kita jangan mau kalah, kita bikin lebih baik gitu. Tapi kita customer obsessed company, jangan kompetitor obsessed company. Apa yang dibutuhin customer itu yang kita buat. Apple sampai sekarang masih laku, itu dia nggak bikin produk, harus ngikutin kayak Samsung nih, harus bisa lipat, harus bisa apa gitu. Tapi yang Apple buat adalah ya apa yang dibutuhin orang, simplify dan lain-lain yang akhirnya ngebuat dia jadi brand sekuat ini gitu. Jadi first yang kita lakukan adalah customer obsession ya teman-teman. Kita finding masalah apa, ada problem apa di masyarakat, dan itu yang
kita selesaikan gitu. Masyarakat butuh makan, kita kasih makan gratis. Gitu. Jangan ke situ lagi. Pokoknya intinya gitu ya teman-teman ya. Oke. Mudah-mudahan bisa manfaat. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan ya Mbak ya? Boleh. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan. Kalau ada yang mau tanya, ada yang mau ngasih duit boleh. Krisnya, nggak ada QR-nya. Oke. Oke. Sekian dari aku Pak. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau nanya, monggo. Thank you Mas Angga, sebelumnya materinya keren Siap. banget ya. Jadi tadi aku mau nanya sih Mas, kalau misalnya kita mau buat produk yang memang kita tahu pangsa pasarnya besar gitu. Let's say tadi driver online ojol kayak Gojek atau Grab gitu. Kita tahu kalau pasarnya di Indonesia ini sangat masif, banyak orang yang pakai gitu. Cuman di satu sisi kita juga tahu kalau misalnya pasar itu sudah diakuisisi oleh mereka gitu Mas. Nah jadi caranya biar kita bisa nyelip gitu, at least kayak ngambil berapa persen untuk mungkin ada yang ke kita pakai aplikasi kita sendiri, itu tuh kita fokus di inovasi yang mungkin tidak terlalu dibutuhkan atau kita let's say mempercepat layanannya daripada kompetitor yang lain yang tadi Gojek atau Grab gitu. Gitu sih. Oke, thank you Bro Sultan. Ini mungkin nanti gue jelasin tapi berdasarkan menurut keyakinan saya ya. Iya. Maksudnya Siap. belum tentu benar gitu, tapi yang biasanya gue tahu yang dilakukan gitu. Jadi Gojek atau Grab itu kalau sesederhana nganterin orang ya, kan elemennya banyak ya. Ada driver, ada orang yang diantar, tapi kalau lengkap kan ada GrabFood-nya, ada GoFood-nya gitu ya. Cuman ini kita kalau ngambil yang nganterin orang, itu kan ada dua faktor yang diselesaikan masalahnya. Orang yang mau pergi tapi nggak ada kendaraan, atau driver yang butuh tambahan karena dia punya kendaraan gitu kan. Nah, gimana caranya kita bisa solving dua elemen itu? Gitu. Itu dulu sih gitu. Apakah kita sekuat itu atau enggak gitu. Dan kadang tuh yang kayak tadi Mas Sultan bilang, solusinya tuh kita lihat di luar ada, terus kita lihat orang-orang nih pain point-nya apa sih kalau pakai ojek online yang sekarang, potongannya gede misalnya atau apa gitu. Kalau di sini apa? Oh, yang datang lama. Itu mungkin tadi lu bilang ya, bisa lebih cepat atau enggak gitu. Nah, pain point itu yang kita tambahin jadi additional di value yang kita kasih compare to yang ada sekarang. Itu. Nah, yang dilakuin yang setahu gue ya berhasil itu di localize, bro. Jadi gue lupa di Salatiga tuh ada namanya ya kayak Gojek online gitu yang kecil, tapi dia localize. Jadi cuma di Salatiga doang gitu. Dan servisnya waktu gue tanya, ini berjalan nggak? Berjalan gitu. Terus apa? Oh kita servisnya benar-benar sampai kayak ini. Tahu sempet rame Yanto Suruh, tahu nggak? Yanto Suruh. Tahu kan? Jadi benar-benar supir Gojeknya tuh bukan nganterin, bukan beliin makan doang, tapi angkatin jemuran rumah saya gitu. Tapi localize ya, maksudnya mungkin nggak di satu Salatiga, even di satu area doang di Salatiga gitu. Kayak di sini mungkin di Gajayana doang gitu misalnya. Nah kayak gitu. Nah itu mungkin bisa works gitu. Nah untuk skillnya kan pasti perlu modal yang lebih ya, tapi mungkin itu bisa dilakukan. Gitu. Sama contoh kayak di NU, tahu NU kan? NU Muhammadiyah, mana yang NU angkat tangannya enggak? Nah ada NU, ada yang Ansor, ya. Jadi ada yang NU itu setauku ya, benar. Mungkin nanti teman-teman bisa kasih tahu juga. Ada Gojeknya NU ya, namanya Nujek kan, kalau nggak salah. Jadi ada Nujek, ada Nupay gitu, NUPay, ada NUJek gitu. Nah itu yang make di mungkin sekitar pesantren atau apanya itu cukup solid. Mereka pakainya itu gitu. Transaksi di dalam pesantrennya juga setauku pakai itu. NUPay itu gitu. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan sekarang adalah localize kayak gitu sih, Mas Sultan, yang bisa jadi contoh untuk dicoba lah. Gitu. Thank you, Bro. Mas. Semoga jadi Sultan ya. Amin. Oke. Ada lagi? Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raditya Ramadan, bisa dipanggil Radit. Radit. Oke. Aku mau bilang terima kasih Mas Angga atas insight yang sangat menarik di sore hari ini. Di sini saya izin bertanya, mungkin tadi kan yang Mas Angga sampaikan itu perjalanan dari kasir dari 2018 ya sampai mungkin hari ini.
pertanyaan saya tuh ada dua. Ini tuh berkaitan. Yang pertama, ini kan saya sekarang masih ngejalanin sebagai mahasiswa ya Mas. Yang kurang lebih di 1 sampai 2 tahun tuh lulus. Nah itu tuh kepikiran kalau misal kita tuh sebagai fresh graduate mending buat ngikut atau kayak masuk ke company dulu, kita tahu di situ kondisinya gimana, baru mungkin setelah beberapa tahun kita keluar dan bikin company sendiri, atau kita bisa langsung nih dari fresh graduate ke bikin company. Itu sih yang pertama. Terus yang kedua, mungkin bisa di spill tipis gitu, kayak perjalanan Mas Angga dari mungkin pas fresh graduate sampai jadi founder dan CEO kasir. Seperti itu. Terima kasih Mas Angga. Thank you Mas Radit. Oke, jadi pertanyaan pertama Mas Radit nanya, kalau jadi fresh graduate mending bikin company atau kerja dulu atau bikin dapur MBG gitu ya. Kalau bapaknya kaya, bikin aja bro. Iya. Nah, itu bisa beda-beda teman-teman gitu. Maksudnya kalau menurutku itu nggak jadi patokan ya mas gitu. Ada beberapa orang yang memulai usaha dari dulu gitu. Terus waktu dia lulus akhirnya dia fokus bikin usaha. Atau bahkan ada yang belum lulus dari kuliah udah bikin usaha lebih gede gitu. Yang akhirnya dia fokus ke situ. Atau yang kerja dulu dan akhirnya ya setelah itu dia bisa bikin ini ya gitu. Nah sebenarnya itu ada plus minusnya sih mas. Menurutku dua-duanya nggak masalah gitu. Kalau aku sendiri waktu itu 2005 tuh kuliah gitu. Udah lama banget ya. Udah tua banget. Kita tua banget Mbak Ira. Gitu. Jadi 2005 aku itu masuk kuliah. Nah itu 2006 tuh aku udah mulai usaha tuh mas Radit. Udah jualan apa ya? Pulsa. Zaman dulu pulsa itu kalau beli nggak bisa pakai bank, jadi harus digesek gitu kalau tahu. Jadi digesek ininya gitu. Nah aku tuh pakai namanya M-Tronic dulu. Jadi pakai SMS gitu, ngisiin pulsa kayak gitu. Macam-macam lah. Ada 13 usaha yang aku buat lah waktu itu sebelum lulus kuliah lah. Sebelum lulus kuliah gitu. Ya mayoritas nggak jalan lah. Jualan sepatu apa-apa gitu. Gitu sampai akhirnya waktu itu orang tua aku bilang, udah kerja dulu deh biar ngerti gitu. Ya udah akhirnya kerja 6 tahun, akhirnya dengan itu aku punya mindset kalau kantor kalau mau dijalanin itu sistemnya seperti apa sih gitu. Karena ternyata waktu bikin usaha sistem itu yang paling penting gitu. Dan kita harus tahu sistem itu apa, ya mungkin kita belajar dengan kerja di tempat orang itu. Sistem finance, operation sampai pajak gitu. Belajarnya tuh waktu di situ gitu. Dan akhirnya jalanin usaha baru mulai 2015 lah fully fokus bikin kasir ini gitu. Nah itu bisa kayak gitu. Tapi banyak juga teman-temanku yang dari sebelum kuliah mereka udah usaha, lulus langsung bikin usaha, ya mereka punya banyak modal yang lebih, yang akhirnya yang ngebenerin sistemnya adalah orang-orang yang mereka bayar. Mereka bayar orang-orang pinter untuk ngebenerin sistemnya mereka gitu. Gitu sih Mas Radit. Jadi anything sebenarnya bisa dilakuin, bisa dua-duanya nggak salah gitu. Tapi kita lebih cocok sama yang mana aja gitu. Kalau aku personally ya kalau sekarang disuruh ngulang lagi gitu, aku akan milih ya kayaknya gas aja bikin usaha dulu gitu. Apalagi maksudnya masih baru ya, harusnya fresh graduate belum married kan gitu. Nah waktu itu aku pas karena udah married, udah punya anak, jadi pertimbangannya banyak banget gitu. Apalagi yang jomblo, bikin usaha aja ngapain, mikir-mikir pusing gitu. Itu sih perjalananku juga tadi pertanyaan kedua Mas Radit ya kurang lebih gitu ya gitu. Jadi dari kuliah coba-coba bikin usaha, akhirnya kerja dulu, sempat kerja di beberapa tempat lah, di finance, di pajak, di oil and gas gitu. Sempat kerja sampai akhirnya tahun 2015 ya karena punya mimpi pengen punya usaha gitu, pengen punya dampak yang lebih banyak gitulah. Ya akhirnya kita fokus ya udah resign dari kantor, bikin usaha gitu. Gitu sih intinya teman-teman. Intinya tapi yang aku pelajarin, insya Allah nggak usah takut sama rezeki ya. Ini buat yang non muslim juga ya, semuanya. Rezekinya tuh udah ada semua gitu. Kita mau ngapain tuh tinggal kita pilih, mau jadi pengusaha, mau jadi dosen, mau jadi karyawan, jadi
wapres, terserah pokoknya rezekinya tuh udah ada semua gitu teman-teman, tenang aja gitu. Itu Mas Radit ya. Semuanya terima kasih Mas Angga atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Muhammad Citrobani dari TIF. Kemudian saya ingin bertanya, kita sebagai mahasiswa apa sih yang kita perlu persiapin untuk bisa terjun ke dunia tech company gitu. Yang kita tahu juga tech company sekarang itu masif ya tentang AI. Jadi yang tadi tech company-nya Mas Angga tadi yang awalnya 1000 atau 100 itu jadi 20-an. Nah itu bisa growth lebih gara-gara AI. Nah dengan begitu jadi kan kita itu mau terjun ke situ agak susah ya. Nah maka dari itu saya ingin bertanya kepada Mas Angga, apa sih yang kita perlu persiapkan supaya kita bisa siap untuk terjun ke dunia tech company? Mungkin Thank you. seperti itu. Mas Terima kasih Mas Angga. Zaid ya? Iya. Oke, thank you Mas Zaid. Oke, pertanyaan Mas Zaid, gimana caranya kita sebagai mahasiswa untuk mempersiapkan kalau kita masuk ke tech company gitu kan? Nah, ini sama Mas Zaid, sama kayak jualan gitu. Kalau mau jualan itu kita perlu tahu kita mau jualan ke siapa dan kita perlu tahu pain point apa yang dirasain sama orang yang kita mau jualan, ya kan? Nah, ini sama, kita harus lihat tech company itu sekarang lagi butuh value apa sih gitu. Lagi butuh apa supaya mereka mau hire kita. Nah, itu yang harus kita siapin. Kalau sekarang ya bisa jadi besok berubah, bisa jadi bulan depan berubah ya. Tapi kalau sekarang pengetahuan aku itu tech company itu sangat butuh efisiensi dan akselerasi gitu. Jadi kita butuh growth lebih cepat, tapi gimana caranya sangat efisien gitu. Dan benar, akhirnya kita implementasi AI dan orang-orang di dalam perusahaan itu atau tech company akhirnya nyari orang yang bisa membuat semuanya jadi lebih efisien. Gitu. Yang tadinya jawab email itu kita harus punya satu orang yang ngejawabin email, sekarang bisa pakai AI. Yang tadinya ngelihat data kita perlu business intelligence manager misalnya, buat ngeliatin data kita. Sekarang gimana caranya cuman ngechat doang, udah bisa ngasih data ke kita gitu. Nah, yang ngebuat flow inilah yang diperluin gitu bro. Sekarang kondisinya gitu ya, gitu. Dan itu jauh lebih efisien gitu. Karena kita bisa secara POV-nya perusahaan tech, oh kalau gue hire lu, gue bisa hemat 50% nih dari cost gue. Gitu. Gak perlu gue nanti kalau perusahaannya tambah gede gak perlu lagi hire orang lagi. Cuman lu aja udah cukup karena orang ini bisa mengotomasi semua, bisa membantu gue untuk membuat semuanya lebih otomatis. Gitu. Kalau sekarang sih begitu ya bro. Gitu. Jadi itu sih, tapi balik lagi ya, ujungnya adalah kita harus lihat value apa yang diperlukan sama perusahaan-perusahaan tech. Itu yang kita siapin gitu. Kalau menurut gue sekarang teman-teman karena di Philcom, di tech, bikin banyak-banyak project automation deh. Gitu. At least buat diri sendiri gitu ya. Misalnya pengen ngepost Instagram otomatis gitu. Gimana caranya IG kita atau TikTok kita tuh berjalan otomatis postingannya. Nah coba deh bikin sistem gitu, kelihatan impact-nya, itu nanti bisa diimplement kok harusnya ke perusahaan-perusahaan gitu insya Allah. Gitu Mas Zaid. Perkenalkan nama saya Benny, sebelumnya terima kasih atas insight-nya Mas Angga, sangat relatable ya. Saya ada 2 pertanyaan, bagaimana sih supaya produk kita ini tetap digunakan oleh user di tengah-tengah banyak sekali kompetitor, seperti kasir ini kan sangat banyak kompetitornya seperti Maju, Kasir Pintar dan semacamnya. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu, boleh di-spill dikit nggak, kan yang awalnya kasir ini product first dan sekarang berubah menjadi profit first, apa aja perubahan yang dilakukan gitu? Terima kasih. Siap. Mas Ben ya? Benny, betul. Oke, Mas Benny, thank you Mas Benny. Oke, pertanyaan pertamanya adalah gimana caranya bisa berkompetisi dengan ini ya teman-teman industri sejenis gitu. Intinya sebenarnya teman-teman yang ada beberapa hal ya, tapi yang pertama market
apalagi market Indonesia ya, itu gede banget gitu. Contoh marketnya kasir itu UMKM, dan marketnya POS yang lain juga sama lah, UMKM gitu. UMKM ini jumlahnya tahu nggak berapa? 65 juta gitu. Nah, kasir sekarang mungkin salah satu yang paling gede kita tuh udah ya install aja 2 juta gitu. Itu kita yang paling gede lah gitu. 2 juta user yang install, tapi masih ada 65 juta gitu. Yang lainnya kan berarti 1 juta atau ratusan ribu yang install ya gitu. Jadi masih butuh mungkin 10-20 POS kayak kasir lagi untuk bisa nge-gather semua market gitu. Dan waktu nunggu 10-20 POS itu marketnya nambah terus kan gitu. Jadi 2 tahun lalu aja mungkin cuma 63 juta UMKM, sekarang udah 65 juta, naik 2 juta gitu. Nah, itu market itu akan selalu ada dan akan ada spesifik market yang cocok-cocokan sama produk kita gitu. Itu satu sih yang kami percayain ya gitu. Tapi gimana caranya kita bisa terus kompetitif? Tadi sih Mas balik lagi, kita tuh selalu mikirin customer obsession, apa yang dibutuhin sama konsumen gitu. Kadang bahkan ya kita mikir kita bikin satu aplikasi itu bisa solving problem orang. Belum tentu. Kadang aplikasi itu malah ngebuat orang jadi lebih ribet. Gitu. Tadinya nggak ada apa-apa, tiba-tiba sekarang harus pakai aplikasi, jadi ribet. Gitu. Bisa jadi ada beberapa orang yang lebih nyaman dengan nelfon tukang Gojeknya untuk jemput atau nyuruh-nyuruh beli ketimbang pakai aplikasi Gojek. Gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang harus kita terus jalanin gitu. Harus terus kita research, harus terus kita pelajarin, improve. Mungkin kedepannya bisa jadi kalau teman-teman mau buat POS, tahu kan ya POS kayak kasir gitu kan di kalau kita kafe dipencet-pencet gitu kan. Bisa jadi kedepannya cuman voice note doang, voice activation doang gitu. Oke, teh botol 1 masuk gitu. Nggak jadi, teh botolnya keluar lagi. Gitu. Bisa jadi kedepannya kayak gitu. Dan orang bisa jadi nggak perlu tambah tools apa-apa. Ngeceknya di mana? Di WhatsApp yang mereka memang sudah pakai. Gitu. Nah hal-hal kayak gitu yang harus terus kita pelajarin terus, kita lihat market butuh apa sih, kita improve. Market butuh apa sih, kita improve. Dan itu nggak akan berhenti sih Mas. Gitu. Nah, jadi akan terus inovasi, akan terus dapat feedback dari user. Gitu. Makanya kita harus selalu dekat sama user. Gitu. Itu sih kuncinya, harus selalu dekat sama user. Oke Mas Ben. Oke, terima kasih Mas Angga. Mungkin kenalin, aku Octavianus dan aku mau tertarik buat lanjutin pertanyaan pertama tadi ya. Misalnya aku udah punya produk yang localized dan aku ngerasa kalau produk itu di tempat itu udah stabil secara market dan juga profit. Dan aku mau coba buat scaling produknya. Nah, dari aku misalnya ada 2 pertimbangan. Pertama, scalingnya buat memperluas jaringannya, misalnya kalau ke kota lain, atau pertimbangan kedua adalah scaling produknya buat nambahin fitur biar user yang ada itu bisa bertahan. Nah mungkin dari Mas Angga SEO itu mau pertimbangin decision yang mana? Mungkin itu sih. Oke bro. Ceritanya kita duitnya banyak nggak bro? Atau terbatas ceritanya? Mungkin dari profitnya cukup buat dua-duanya. Oh bisa dua-duanya, wih keren banget. Oke, kalau profitnya cukup dua-duanya, enak nih gitu. Jadi kalau menurut gue ya, yang biasanya kami lakukan, kita cobain dua-duanya dulu bro, gitu. Tapi development fiturnya balik lagi ya, jangan asal ngedevelop gitu. Kita survei, nanya, oh emang fitur ini diperluin, dan orang kalau kita develop fitur ini, revenue kita akan nambah gitu. Kalau nge-scale beda tempat, iya kan, projection kita pasti akan nambah user baru kan gitu. Tapi kalau yang fitur beneran bisa nambahin value dan akhirnya orang mau bayar lebih nggak sih dengan fitur yang kita buat ini gitu. Atau orang mau retention nggak sih sama produk kita gitu. Nah, kalau saran gue bro, itu kita lakuin dua-duanya. Nanti sambil kita lihat mana yang unit economics-nya paling bagus gitu. Yang cost-nya sama revenue-nya itu revenue-nya jauh lebih bagus gitu. Begitu sih bro, sama yang kita lakuin waktu di kasir itu, kita mau pasang ads. Kalau ke seluruh Indonesia, budgetnya gede banget kan. Gitu. Akhirnya kita mikirin gimana caranya biar efisien. Oh, yang pertama kita lakuin adalah kita pasang ads dengan budget yang kita punya ke seluruh Indonesia dulu. Dan kita lihat ternyata market paling gede
surprisingly Jawa Timur market yang paling gedenya kasir gitu dari seluruh Indonesia. Akhirnya ads kita spesifikin paretonya banyak di Jawa Timur gitu. Jadi nggak spreading ke semua, kita lihat oh paling works, paling ngasilin paid user, paling banyak, itu unit economics-nya yang paling bagus di Jawa Timur, dan kita spesifik ke situ. Sama case-nya kayak yang tadi gitu, oh ternyata kalau kita scale lebih oke nih, dibanding kita bikin fitur. Ya udah kita fokus scale aja, ternyata yang butuh fitur itu nggak sebanyak itu gitu mungkin. Itu sih bro, mungkin yang akan gue lakukan seperti itu. Baik, terima kasih Mas Terima kasih, Angga. Ya, ini mohon maaf adik-adik mahasiswa, saya terpaksa bertanya. Ya. Tanyain nilai ya Pak. Saya nggak tanya Wakil Presiden, enggak. Aman. Mas Angga ini yang jadi pemikiran saya. Mungkin belum menjadi pemikiran adik-adik. Di mana Mas Angga tadi menyebutkan sejak 2015 sampai dengan 2020 sampai 2022 ya. Nah ini tidak ada revenue, minim lah revenue-nya. Nah ini bagaimana kita bisa bertahan di situasi seperti itu dengan pertama pasti ada cost operasional, yang kedua bagaimana mempertahankan tim di situasi yang tidak ada istilahnya hanya orang-orang tegar saja yang mampu melampauinya. Itu yang pertama. Kedua ini kita merilis satu produk itu pasti sadar bahwa masyarakat kita banyak kaum mendang-mending. Saya kalau cari AI itu kan pasti yang gratisan dulu. Adik-adik mahasiswa juga sama toh? Ya toh. Kita bikin email baru. Email baru. Modus kan begitu kan kita ya. Nah lantas ada beberapa pasar yang saya perhatikan itu sebenarnya potensial. Namun setelah kita pahami karakteristik customer-nya seperti itu, waduh kok bayar gitu. Waduh kok bayar. Nah, apakah kita tepat merilis produk dengan limited feature atau mungkin limited capacity ya untuk mendorong mereka menyenangi dulu ya, merasa butuh dulu dengan produk kita, baru kemudian kita suruh bayar mereka. Apakah itu terlalu berisiko dengan karakteristik konsumen seperti itu? Saya pikir itu saja. Terima kasih Mas Angga. Ya Pak, thank you Pak. Tanyaan Bapak ya Pak. Tadi yang pertama, jadi kasir ada dua fase. Fase di mana waktu itu masih rugi, sama fase waktu itu kita udah jadi perusahaan yang sehat gitu. Nah, Bapak nanya gimana caranya waktu masih rugi ini kita maintain mentalnya orang-orang lah gitu. Nah, surprisingly Pak, yang dibutuh ditanganin mentalnya itu justru waktu di perusahaan harus untung. Karena waktu rugi itu, ya alhamdulillah ya, kita waktu itu ya alokasi kesempatan buat dapat investor yang nge-support terus gitu Pak. Jadi ya teman-teman justru di situ kalau bahasa kasarnya lebih brutal lah Pak. Wah bikin ini, bikin gitu. Nah jadi di momen itu malah orang-orang ngerasa ya apa aja dikasih gitu. Butuh ini, kasih, butuh tools ini, kantor butuh yang enak, kasih gitu. Nah fase waktu kita menyadari, oke ini kita udah nggak bisa lagi begini. Nah itu banyak yang mentalnya cukup drop karena bertahun-tahun hidupnya cukup enak gitu. Itu justru pas di momen ini sampai sekarang ini yang kita mesti jaga mental teman-teman gitu. Nah jaganya gimana? Kadang kita nggak bisa karena perusahaannya harus sehat, harus sustain. Kita kan nggak bisa ngasih direct benefit ke mereka. Nah itu kita kasih tiring gitu sih Pak biasanya. Jadi kalau kita udah mencapai level ini, profitable segini, nanti ada bonus yang dikasih atau benefit, misalnya asuransinya kita bagusin atau benefit apanya gitu-gitu. So far seperti itu sih Pak gitu. Ternyata kondisinya begitu gitu. Dan ya kita bisa bertahan gitu ya karena doa orang tua mungkin. Aku juga bingung sih karena waktu itu alhamdulillah ada investor yang bisa support gitu.
Nah, yang kedua tuh tadi apa maaf Pak? Yang oh iya, limited feature gitu. Nah, dulu kita punya stigma juga seperti itu Pak, gitu. User kasir itu memang UMKM ya, tapi 98% dari data kami itu mikro. Mikro itu pendapatannya di bawah 300 juta setahun. Jadi sebulan itu cuma 27 jutaan lah gitu. Kecil banget gitu. Warung-warung kecil gitu. Tapi ada beberapa yang gede ya. Mungkin kalau di Malang yang cukup gede mungkin teman-teman tahu ayam tulang lunak, tahu nggak? Ayam tulang lunak yang warna kuning gitu. Nah itu salah satu yang cukup gede yang pakai kasir lah gitu. Tapi kebanyakan memang mikro-mikro gitu Pak gitu. Dulu waktu tahun 2022 itu kita masih memberikan, jadi dari 2015 sampai 2022 aplikasinya tuh kita kasih free buat semua user. Karena waktu itu kita mikirnya masih gitu Pak, product first, growth first. Pokoknya orang user happy aja gitu. Nah sampai di momen kok nih user terus yang happy nih kita iya udah mau bisa jadi tutup nih perusahaannya gitu kan, dampaknya lebih besar lagi. Nah di momen itu akhirnya kita mutusin ya udah deh, karena waktu itu kita di momen di posisi harus cepat, harus profitable gitu. Ya udah nggak ada jalan lain selain menerapkan berbayar gitu. Nah waktu kita terapkan berbayar itu, wah yang komplain banyak banget Pak gitu. Memang ya apalagi user mikro ya gitu, nulisnya sembarangan lah gitu. Emang kadang-kadang nggak harus diperhatiin sih, cuman kalau ngeliatin tuh lumayan bikin sakit hati gitu. Tapi ada momen di mana waktu itu orang marah-marah Pak, benar-benar marah-marahnya, wah udah nggak pro UMKM, gitu. Kasir udah kapitalis, gitu. udah itu gitu. Ya udah kita diemin aja. Cuman ada momen di mana kok komplainan yang naik banyak. Jadi setiap banyak komplain, revenue kita naik hari itu gitu. Jadi kita lihat, makanya kalau teman-teman lihat di ratingnya kasir di Play Store, oh itu masih banyak tuh yang bekas yang dulu-dulu komplain marah-marah gitu. Jadi akhirnya kita diemin karena ya ini lebih penting kita sustain gitu. Mungkin ternyata ya Pak kurang lebih ya kalau aku hitung-hitung dari user kita mungkin kita kehilangan 10-15% user lah. Marah-marah pergi semua gitu. Tapi sisanya ternyata bertahan walaupun marah-marah ya gitu. Walaupun marah-marah, komplain, suka kadang-kadang ada yang WhatsApp ke saya juga gitu. Tapi ternyata ada yang dari tahun 2020 dia pakai, 2022 dia marah, pokoknya marahnya udah parah banget lah Pak. Itu sampai sekarang masih pakai gitu, masih pakai terus nanya, masa enggak kok ini gimana nih harus diapain nih, kok ininya nggak bisa atau apa gitu. Gitu jadi ternyata yang penting kita maintain, orang mau marah-marah nggak masalah, tapi kan objektif kita tadi ya profit driven gitu, bukan Google Play Store driven, bukan komenan orang-orang baik driven gitu. Yang penting kita perusahaannya sehat karena kita mau bantuin orang lebih banyak lagi gitu. Itu sih Pak, insya Allah Pak. Siapa? Atur suhun Pak. Oke, ada lagi yang mau mimpin sholat asar? Ada lagi? Mbak? Ada lagi nggak? Aman? Mau ngomongin politik lagi? Kayaknya lebih semangat pas bahas-bahas politik nih. Aman ya? Oke, bismillah. Oke, izin aku tutup Pak, Mbak Ira. Teman-teman makasih banyak waktunya, mudah-mudahan bisa manfaat. Pokoknya anytime bisa reach saya, itu Instagram nanti Japri aja di Instagram. Kalau mau ketemu, aku tinggal di Malang, jadi kesini gampang. Pokoknya intinya kita tech itu selalu jadi masa depannya sebuah industri lah gitu. Apapun itu ya. Sekarang mungkin trennya AI, nanti apa gitu. Tapi tech itu selalu jadi masa depannya industri gitu. Tapi gimana supaya kita bisa jadi satu bagian yang bisa mengangkat industri tersebut gitu. Jadi mudah-mudahan materi ini bisa ngingetin teman-teman kalau kita nggak cuman harus bikin produk yang bagus, atau kita nggak harus jadi orang yang jago tech, tapi harus mikirin gimana caranya perusahaan kita bisa sustain dan kita bisa
lebih banyak lagi bantu orang gitu. Jadi mudah-mudahan dari sini nanti ada lulusan dari sini yang bisa jadi punya perusahaan yang gede, bisa jadi sultan-sultan, bukan namanya doang, tapi bisa jadi teman-teman di sini banyak sultan-sultan secara duit yang lain dan bisa ngasih dampak buat yang baik buat negara ini. Itu, oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita pada sore hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi? Oke. Penyampaiannya sangat informatif sekali, sangat inspiratif sekali bagi para mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman mahasiswa sore hari ini. Kami terima kasih juga kepada Pak Wiwit, Pak, yang telah hadir mendampingi CEO kita. Baik, terima kasih. Kami selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Tapi sebelum meninggalkan ruangan ini, silakan di-scan dulu. Ini ada link presensi dan feedback dari kuliah tamu kita pada sore hari ini. Nanti yang sudah mengisi akan mendapatkan e-certificate yang bisa nanti diklaimkan SKM ya Bu Ira. SKM, ya. Jadi silahkan diisi. Yang join secara daring juga bisa mengisi ya. Baik, terima kasih. Izin kami akhiri acara kita pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.